Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian jemaat GPDI El Shaddai. Kita kembali bertemu di dalam Renungan 79 pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita didahului oleh pembacaan firman Tuhan yang singkat, yang boleh memberikan kepada kita kekuatan untuk sepanjang hari yang akan kita jalani. Kita sudah sampai dalam ratapan 3 sampai yang kelima. Saya akan mengambil ratapan Fatsal yang ketiga, ayat 22 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Saya beri tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Kristus adalah harapan orang percaya. Ratapan akan pahitnya kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel terlihat dengan jelas dalam syair yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Apa yang terjadi atas Yerusalem diungkapkan oleh Yeremia dengan kesedihan yang emosional. Keruntuhan kota dan kerajaan, kematian dan pembuangan, pelecehan dan perendahan. Nabi Yeremia menyerapnya dalam syair ratapan yang memilukan itu. Tetapi dalam ratapan yang sangat emosional ini muncul syair yang ditulis dalam ayat yang ke-28. Demikian, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan yang benar. Mungkin ada harapan. Semua yang terjadi sudah terjadi. Tetapi apakah akan selamanya meratap? Yeremia memproklamasikan harapan dalam situasi duka yang dalam dengan penuh ratapan. Yeremia memberikan satu pengharapan yang dikumandangkan oleh Yeremia, bukan satu khayalan, tetapi bukan juga satu impian, tetapi Yeremia meyakinkan dalam ratapan yang mengatakan ayat yang ke-31, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan
Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Di sini dikatakan Tuhan karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Jadi tidak untuk selama-lamanya Tuhan itu mengucilkan. Kasih setia Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Rahmat Tuhan itu selalu baru untuk kita semuanya. Dan tidak berkesudahan rahmat daripada Tuhan. Itu ditulis di dalam ayat 22 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kasih setia Tuhan itu tidak habis-habisnya. Artinya terus menerus untuk kita semua. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dan kita melihat Yeremia mengingat kembali pribadi Tuhan dalam duka umat yang sedang berduka, yaitu umat Israel yang sedang berduka. Kasih dan setia Tuhan itu begitu besar. Itu adalah alasan untuk tetap memiliki harapan, mengenal siapa itu Tuhan, dan menyadari bagaimana posisi umat terhadap Tuhannya. Masa yang telah berlalu itu tidak akan kembali, tetapi masih ada masa yang akan datang. Jadi apa yang sudah berlalu itu tidak mungkin kembali, tapi ada masa yang akan datang, ada kesempatan yang akan datang yang Tuhan berikan itu tidak berkesudahan dan tidak habis-habisnya untuk kita orang-orang percaya. Masih ada waktu untuk membenahi diri kita, untuk membenahi hidup rohani kita. Harapan masih ada yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jika demikian halnya, maka kita perlu untuk terbuka kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan juga harapan baru yang akan datang itu hanyalah anugerah daripada Tuhan, dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Jika yang kita nantikan adalah harapan yang lebih baik, maka bersikaplah untuk mau diperbaharui oleh kuasa firman Tuhan. Jadi yang bisa memperbaharui hidup kita itu adalah kuasa firman Tuhan. Ratapan umat yang menderita yang boleh disampaikan oleh Yeremia sesungguhnya didengar oleh Tuhan. Dia datang dengan anugerahnya untuk menebus dan mengangkat manusia dari kehancuran akibat dari dosa. Jadi karena dosa manusia menderita, Tuhan mencabut kuasa dosa itu supaya manusia itu bangkit dari keterpurukannya, supaya manusia memperoleh anugerah Tuhan. Kristus adalah harapan hidup setiap orang yang percaya. Itu firman Tuhan berkata demikian. Kristus adalah harapan hidup setiap orang yang percaya.
Dia yang telah memberi dirinya untuk kita, yaitu memberikan keselamatan, kesembuhan, dan kekuatan yang baru setiap saat. Demikian kita dapat memahami kasih setia Tuhan yang besar dan agung. Harapan hidup kita itu hanyalah Kristus Yesus, yang olehnya kita beroleh keselamatan. Jadi harapan kita itu hanyalah Yesus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus kita memperoleh harapan. Kita memperoleh keselamatan dan memperoleh hidup. Kalau kita sudah menerima Kristus, menerima pengampunan dari dosa, kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi bagi kita semua yang selalu percaya, berharap kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah kekuatan kita. Tuhan itu adalah harapan untuk masa depan kita, hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita bangga, kita memiliki Allah yang hidup. Walaupun di tengah-tengah dunia ini tidak ada harapan, tapi kita punya Kristus. Dia adalah satu-satunya harapan hidup orang percaya yang senantiasa akan memberikan kekuatan kepada kita, akan membaharui selalu kehidupan kita. Kita bersyukur di tengah-tengah penderitaan ada Yesus yang senantiasa menolong kita. Sekian firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Engkau sudah memberikan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah firman ini boleh menuntun kami dalam sepanjang hari ini. Kami boleh selalu berharap percaya kepada Tuhan. Karena firman-Mu yang akan memperbaharui kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu GPDI El Shaddai. Engkau tolong beri kekuatan yang baru setiap saat. Berkati setiap pekerjaan mereka. Berkati Ibu Gembala kami. Berkati call center yang sudah dengan lelah Tuhan. Untuk pekerjaan ini Engkau balas, Engkau berkati mereka dengan limpah-limpah. Terima kasih, kami mau memasuki pagi yang baru ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.